Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudaraku, memang ada kitab suci yang diakui sebagai wahyu yang memuat penjelasan mengenai Allah. Yang dari kitab suci tersebut orang beragama bisa mengenal Allah dan bagaimana menjalani hidup keberagamaannya. Tetapi kitab suci itu benda mati yang tidak bisa berbicara sendiri. Sehingga kitab suci itu berpotensi dan membuka peluang tanpa batas, melahirkan berbagai penafsiran, berbagai interpretasi yang terkristal dalam bentuk doktrin dan berbagai ajaran. Sejarah gereja mencatat, dalam lingkup komunitas Kristen sendiri terdapat perdebatan-perdebatan yang membuahkan percideraan, yang juga membangun pemikiran seakan-akan pengetahuan mengenai Allah atau teologi menentukan secara absolut kualitas kerohanian seseorang. Sejarah gereja mencatat adanya perdebatan-perdebatan yang membuahkan percideraan-percideraan yang juga sekaligus membangun pemikiran seakan-akan pemahaman secara nalar mengenai Allah menentukan kualitas kerohanian seseorang. Itulah sebabnya kalau ada gereja atau seseorang memiliki doktrin atau ajaran, ia akan merasa paling benar. Dan kalau dia sudah memiliki pemahaman mengenai Allah di dalam nalarnya secara lengkap, dia merasa lengkap, dia merasa pemahamannya itu argumentatif, dia merasa sudah ada di jalur kekristenan yang benar. Dan kalau ada orang lain, ada gereja atau individu yang memiliki doktrin atau ajaran yang tidak sesuai dengan doktrin dan ajaran yang dia pahami, dengan serta-merta dicap sebagai sesat atau kelompok bidat. Biasanya penilaian sesat tersebut didasarkan pada apakah teologi seseorang sesuai dengan teologi para tokoh-tokoh teolog masa lalu atau keputusan konsili yang dianggap sebagai pandangan yang absolut benar, dipandang sebagai sudah final. Seakan-akan kalau ada pandangan di luar itu dianggap tidak benar, tidak sesuai Alkitab. Padahal saudaraku, Alkitab yang mestinya mendominasi doktrin, bukan sebaliknya. Doktrin mendominasi Alkitab. Orang-orang yang mensakralkan doktrin berdasarkan pandangan teolog masa lalu dan keputusan konsili, secara langsung sebenarnya menganggap Alkitab tidak absolut benar. Jadi harus dikawal oleh pandangan para teolog dan keputusan konsili-konsili. Dan ini sebuah tindakan subversif, tindakan kudeta terhadap Alkitab. Sebab yang menjadi tolok ukur dan parameter kebenaran yang mutlak atau absolut itu hanya Alkitab, bukan pandangan manusia,
bukan keputusan konsili-konsili. Setiap orang dari perspektifnya, dari sudut pandangnya bisa mengklaim doktrin atau ajarannya paling benar. Lalu kita persoalkan sebenarnya siapa yang paling benar. Kalau ada satu-satunya Allah yang benar, berarti ada banyak agama atau kepercayaan yang salah. Mengapa Allah yang benar tidak bertindak menghukum dan menghapus agama atau kepercayaan-kepercayaan yang salah itu? Mengapa Allah yang benar seakan-akan diam, sehingga banyak orang masih terkungkung dalam agama atau ajaran yang salah? Sebenarnya ajaran atau agama mana yang benar itu? Dalam lingkungan Kristen yang memiliki satu Alkitab, satu juru selamat, dan satu sesembahan, yaitu Elohim Yahweh, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah Israel, ternyata banyak aliran denominasi. Berarti ada yang benar, agak benar, atau ada yang salah, atau sampai tingkat sesat. Tetapi faktanya Allah berdiam diri, tidak secara terang-terangan dan terbuka menunjuk siapa yang benar dan siapa yang sesat. Jadi kita mengerti sehingga terjadi perdebatan-perdebatan, saling menyalahkan, saling menuduh, bahkan dengan mudah menyesat-nyesatkan orang lain. Terkait dengan hal ini, adanya ajaran sesat ini, memang Yesus mengemukakan bahwa Allah membiarkan gandum dan lalang itu tumbuh bersama, saudaraku. Ini artinya Allah membiarkan di dalam gereja, dalam komunitas Kristen ada ajaran sesat, ada ajaran yang tidak sesuai Alkitab bertumbuh bersama dengan kebenaran. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Nanti pada akhir zaman baru dibuktikan mana yang gandum, mana yang lalang. Jadi penyesatan pasti ada, seperti yang juga dikemukakan oleh Yesus di dalam Matius 18 ayat 6 sampai 7. Tuhan Yesus berkata, "Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut." Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah membiarkan adanya penyesatan. Dan setiap kita dipanggil untuk benar-benar bergumul, mencari Allah yang hidup, Allah yang masih bekerja nyata, agar kita dituntun di jalan kebenarannya. Pernyataan Yesus mestinya membuat kita mawas diri dan mengoreksi diri dengan sungguh-sungguh. Sebab kemungkinan kita sendirilah penyesat itu. Orang-orang yang menganggap teologi itu ancaman, ya, bisa terjebak pada mistisisme yang sangat subjektif, sehingga tidak menemukan kebenaran objektif dari Alkitab. Jadi kita harus memeriksa diri, apakah kita ini telah menjalani jalan kekristenan yang benar atau tidak. Ini khususnya para pendeta, koreksi diri. Kalau Alkitab berkata, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu, awasilah dirimu itu dulu, awasilah dirimu, artinya hidupmu ini sesuai nggak dengan moral Allah? Pantaskah orang macam kamu itu disebut anak Allah? Itu yang pertama. Yang kedua, awasilah ajaranmu. Apakah ajaran yang kau pahami itu
benar-benar sesuai dengan nafas Injil yang diajarkan Tuhan Yesus. Ada kelompok orang yang menganggap teologi itu ancaman, sehingga terjebak dalam mistisisme yang biasa orang kenal sebagai ngeroh. Tetapi orang-orang yang menggunakan nalar sampai tingkat menjadi orang-orang rasionalis, menganggap orang-orang yang menekankan subjektivitas itu mistisis yang sesat. Dewasa ini banyak pendeta-pendeta dari aliran gereja tertentu dengan dalih bahwa mereka dipimpin Roh Kudus mengajarkan berbagai ajaran yang tidak sesuai dengan nafas kebenaran Alkitab yang sejati. Subjektivitas yang tidak didasarkan pada penggunaan logika secara maksimal dalam mengeksplorasi Alkitab melahirkan doktrin dan ajaran yang menyimpang kebenaran, ngeroh. Tetapi dari pihak lain terdapat komunitas orang-orang Kristen yang tekun berteologi. Mereka belajar bahasa asli Alkitab, mereka belajar latar belakang Alkitab, mendalami secara linguistik dan berbagai aspek dari Alkitab secara akademis. Tetapi sayang, Allah hanya dinalar, di pikiran, disusun dalam format-format definisi sistematika teologi, tetapi tidak menjumpai Allah. Bagi mereka semua materi pandangan teologi di dalam dunia akademis sudah cukup membuat mereka mengalami perjumpaan dengan Allah. Seakan-akan pengetahuan tentang teologi yang mereka peroleh di ruang kuliah, di auditorium seminar dan perpustakaan adalah ajang pertemuan dengan Allah. Di sini mereka sebenarnya belum menjumpai Allah secara benar. Mereka terjebak dalam kehidupan Kristiani, Allah dalam fantasi. Allah hanya dinalar, bukan dialami. Nah, siapa yang benar ini? Nah, kan timbul persoalan yang tadi saya sudah kemukakan. Alkitab itu tidak berbicara sendiri. Yang satu mistisis, satu rasionalis. Yang satu tidak menggunakan nalar secara maksimal, yang tadi yang sering kita kenal sebagai ngeroh, yang ini rasionalis. Yang memandang biasanya memandang hal-hal yang subjektif itu tidak benar. Saudaraku, kalau Allah benar-benar ada dan hidup, seharusnya kita memiliki pengalaman nyata dengan Dia. Sama seperti realitas hubungan interaksi kita dengan manusia, dengan benda-benda, khususnya dengan individu-individu. Perjumpaan dengan Allah dalam perjalanan hidup setiap hari haruslah real dan berlangsung dalam kehidupan secara wajar, normal, dan natural. Perjumpaan dengan Allah mestinya bukan sesuatu yang luar biasa, karena itu standar. Kalau sampai orang menganggap itu hal yang luar biasa, berarti ada yang salah dalam hidupnya. Yesus berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa." Dia pasti hadir. Apalagi Allah menaruh Roh Kudus dan memeteraikannya dalam hidup kita. Mesti kita mengalaminya. Mengalami perjumpaan dengan Allah setiap hari haruslah sesuatu yang normal. Ini berarti setiap orang memiliki subjektivitas dalam relasinya dengan Allah. Subjektif,
sesuai dengan masing-masing orang memiliki pengalaman yang tidak sama dengan yang lain, tapi pasti. Sama seperti seorang ayah memiliki 6 anak. 6-6-nya itu bisa bercerita tentang pergaulannya, hubungannya, relasinya dengan orang tua. Subjektif, tetapi pergaulan itu real, nyata. 6-6-nya ini bisa memiliki kesaksian yang berbeda-beda, tetapi real. Adapun kualitas relasi mereka masing-masing, nah itu masalahnya. Ada yang dekat, ada yang kurang dekat, ada yang malah jauh. Tapi ada relasi itu. Demikian pula kita dengan Allah Bapa kita yang hidup. Mestinya kita memiliki pengalaman. Mesti, kalau tidak Allah dalam fantasi saja. Dan ini yang menjadi pergumulan dan persoalan penting, saudaraku. Manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu memang diberi potensi untuk berinteraksi dengan Allah. Jika seseorang tidak mengalami perjumpaan real dengan Allah, berarti ada sesuatu yang benar-benar telah rusak, telah keluar dari relnya. Itulah sebabnya keselamatan dalam Yesus Kristus berorientasi pada perubahan karakter. Perubahan karakter atau tepatnya perubahan kodrat. Dari manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi atau manusia yang mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Di mana ia dilatih untuk memiliki kehendak yang selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Dengan hal ini baru orang bisa kerek dengan Allah. Kalau orang hanya beragama Kristen tetapi tidak mengalami perjumpaan dengan Allah, dia tidak mengenal Allah. Tidak heran kalau sangat sedikit orang yang benar-benar mengalami Allah. Bahkan orang-orang yang pinter berteologi, pengetahuan tanpa karakter yang baik itu kejahatan. Dia akan menipu orang. Seakan-akan dengan teologi itu orang sudah mengalami perjumpaan dengan Allah. Padahal perjumpaan dengan Allah tidak sama dengan pengetahuan teologi. Tidak sama persis. Walaupun tentu pengetahuan teologi menjadi dasar dalam membangun relasi dengan Allah. Tetapi banyak orang hanya berparkir pada pengetahuan teologi. Dan jemaat pengetahuan teologianya pun juga sangat terbatas. Sedikit yang benar-benar belajar teologi. Apalagi kalau kebaktian pemberitaan firman hanya 30 menit. Itu pun dengan menggunakan terminologi bahasa-bahasa teologi yang memusingkan. Karena pembicaranya mau menunjukkan bahwa dia orang akademisi. Bergelar sarjana, magister atau doktor teologi. Jemaat tidak mengenal Allah, saudaraku. Apalagi mengalami perjumpaan. Oleh sebab itu kita harus memahami dengan benar maksud keselamatan yang Allah berikan, yaitu dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Proses dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula ini sama dengan perubahan kodrat agar manusia kembali memiliki interaksi dengan Allah. Itulah sebabnya kekristenan itu sebenarnya jalan hidup di mana seseorang memiliki hubungan kembali dengan Allah. Hubungan yang putus itu dikembalikan. Bukan sekedar secara teori. Seperti gambar-gambar yang dulu saya juga ajarkan dan Bapak Ibu mungkin tahu. Ada 2 seperti gunung, ya, lalu jurang di tengahnya, ada 2 dataran, 2 daratan yang terpisah oleh jurang, lalu salib menghubungkan 2 daratan atau dataran itu.
Lalu kita yang percaya Yesus sudah merasa dihubungkan. Teori, tok. Itu baru teori. Faktanya tidak pernah mengalami Allah. Kalau mendengar orang bersaksi bahwa orang itu bertemu Allah, mendengar suara Allah, bingung. Lalu, masa bisa? Ini menunjukkan kemiskinan dan kedangkalan hidup rohani seseorang. Mendengar suara Tuhan, bergaul dengan Tuhan, mengalami Tuhan, itu hal yang normal, natural, dan mestinya menjadi warna hidup kita. Bukan sesuatu yang luar biasa, standar. Jadi karena hanya punya teori salib Yesus memperdamaikan umat dengan Allah. Amin, sudah diperdamaikan. Lah, implikasinya apa penjelasan itu? Aplikasi konkretnya apa? Nah, ini para teolog-teolog yang rasionalis ini seringkali memandang subjektivitas itu selalu salah dan membahayakan. Saya tahu membahayakan, tapi tidak selalu salah. Doktrin pengajaran itu harus jelas implikasinya. Lalu dialami secara konkret. Ayo kita sadar, saudaraku. Ayo kita sadar. Yang berbicara ini teolog, dosen sekolah tinggi, mantan rektor dan sekarang juga jadi ketua STT. Hidup saya dari tahun 1977 itu ada di sekolah Alkitab, di gereja, di lingkungan sinode, sekarang di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Kristen. Saya mengerti. Jadi saya juga memahami bagaimana melewati tahun-tahun di mana saya hanya berteologi. Walaupun saya juga memiliki pengalaman jam-jam doa. Tapi belum mencapai standar yang benar. Nah, saya bersyukur di tahun-tahun belakangan ini ketika Tuhan mulai berbelas kasihan kepada saya, memberikan kebenaran, saya disadarkan. Sejak tahun 2007, 2008, 2009, kebangkitan rohani kembali. Kita harus mengalami Tuhan. Relasi dengan Allah konkret itu lebih dari doktrin, saudara. Bahkan mestinya doktrin kita harus dibangun dari pergaulan dengan Allah secara pribadi. Bukan hanya dengan doktor-doktor dan profesor teologi. Bukan hanya di ruang-ruang perpustakaan. Bukan karena kita berhasil membangun karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, atau berbagai jurnal-jurnal ilmiah teologi. Allah itu hidup, harus dialami. Dengan adanya berbagai penafsiran terhadap Alkitab, maka dilahirkan banyak doktrin dan pengajaran. Dan setiap teolog, setiap gereja mengklaim bahwa dirinya paling benar, bahwa pengajaran dan doktrinnya paling benar. Hal ini menimbulkan pertanyaan, siapa dan bagaimana Allah yang benar itu? Dan tentu seperti tadi saya katakan, setiap orang mengklaim dirinya paling benar. Naifnya. Klaim itu hanya didasarkan pada penalaran doktrin atau interpretasi atau penafsiran Alkitab. Padahal berbicara mengenai nalar, setiap orang bisa mengklaim dirinya paling benar. Setiap teologi bisa sangat relatif seperti karet, bisa ditarik kemana saja. Sebab jelajah berpikir orang itu tidak terbatas. Dan lidah memang tidak bertulang. Ini tidak terbatas, ini tidak bertulang. Bisa bicara apa saja. Jangankan antar orang Kristen, antar orang beragama
pun masing-masing agama berani menjamin bahwa dirinya paling benar. Dan hal itu bisa dibuktikan oleh mereka. Apa? Agama mereka bisa eksis selama ribuan tahun. Bahkan sudah eksis sebelum ada agama Kristen. Agama Yahudi sudah ada tahun 1440 sebelum Masehi. Abad 1 agama Kristen, abad ke-6 ke-7 baru agama Islam. Tapi sebelum ini ada agama-agama kuno yang diantaranya masih eksis, agama-agama tertua, saudara. Saudara mau berkata sesat, faktanya mereka masih eksis. Jadi kalau para rasionalis ini mau membuktikan Allahnya benar dengan penalaran, dengan argumentasi, maka lahirlah orang-orang Kristen yang ngaku-ngaku apologet. Kita apologet. Kita bela Kristen dengan perdebatan-perdebatan. Padahal tidak ada orang yang memberikan legitimasi atau legalitas orang itu apologet atau tidak. Lagi pula memenangkan perdebatan apa artinya kalau tidak memenangkan jiwa? Tapi tidak sedikit hari-hari ini kalau saudara membaca di media sosial orang-orang yang mengangkat diri sebagai apologet. Ya enggak apa-apa, silahkan, please deh. Please, ya kita juga enggak usah persoalkan, monggo ya, silahkan you mengaku apologet. Please. Tetapi kalau kita membaca Alkitab, Allah mengajarkan kita menjadi saksi. Bahkan di sebuah negara yang heterogen seperti ini, saya kira perdebatan-perdebatan harus kita hindari. Ya, kita lebih hidup santun ketika kita bisa menerima orang lain dengan apa yang dia yakini sebagai kebenaran. Ini di kelompok para rasionalis tadi itu yang membela kekristenan dengan perdebatan. Monggo, saya tidak katakan salah, monggo. Tapi ingat dilakukan dengan santun dan jangan melukai orang. Ya. Tetapi ada kelompok orang-orang Kristen yang mencoba untuk membuktikan bahwa Allah yang dia yakini itu benar. Klaim mereka itu berdasarkan mujizat dan kesaksian-kesaksian. Saya minta kita itu jujur melihat dan membuka wawasan. Hari ini tidak sedikit mujizat dan hal-hal yang spektakuler juga dilakukan orang-orang non-Kristen. Seperti kesembuhan, mengusir setan, berbahasa lain seperti bahasa roh, dan berbagai keajaiban. Bahkan ada satu acara televisi swasta yang khusus menyoroti orang-orang yang memiliki kelebihan itu, yang orang pada umumnya mengatakan orang pinter, ya. Orang berkarunia. Pertanyaannya, apakah mujizat keajaiban atau hal-hal yang spektakuler bisa menjadi bukti kebenaran suatu ajaran atau kebenaran yang diyakini? Tadi sudah saya katakan faktanya, ya saudara, bukan hanya orang Kristen yang bisa mendoakan orang sakit sembuh, saudara. Ini harus saudara tahu ya. Jadi jangan picik. Yang satu mau membuktikan Allahnya benar dengan perdebatan, menggunakan rasionalar, yang satu mau menggunakan keajaiban dan mujizat. Ini mana Allah yang benar? Kalau kita hari ini merenung, saudara, faktanya Allah tidak tampil seperti yang kita bayangkan. Atau Allah kita tidak tampil seperti yang kita ingini. Bahkan sebaliknya kadang-kadang justru Allah seakan-akan tidak hadir atau tidak ada pada waktu kita mengharapkan dia hadir. Kadang-kadang justru Allah seakan-akan Allah kita seakan-akan tidak bisa mengungguli kekuatan Allah lain. Allah benar-benar sukar dimengerti. Saya sering kagum, saudara, terus kagum terhadap kesetiaan orang-orang Kristen abad mula-mula. Ketika mereka teraniaya dengan aniaya yang begitu hebat,
Tidak ada keraguan mereka terhadap Allah yang mereka sembah. Dan Tuhan Yesus Kristus yang mereka nantikan akan datang kembali. Tidak kunjung datang. Sementara mereka ditangkap, keluarga mereka ditangkap, dimasukkan penjara. Dimasukkan kandang binatang buas, dicabik-cabik. Kepala mereka dipancung, mereka dipertontonkan di depan umum, di Kolosium. Mereka dipermalukan di depan ribuan orang. Bisa ratusan, bahkan jelas ribuan orang. Karena saya pernah datang juga ke tempat itu. Yang menjadi saksi bisu. Tapi saksi nyata dari penderitaan orang-orang Kristen di kota Roma. Seakan-akan Yesus kalah terhadap dewa Zeus. Seakan-akan Yesus kalah terhadap Hermes. Tetapi orang Kristen tidak menjadi pudar keyakinannya. Ketika mereka dianiaya, seakan-akan Allah tidak hadir. Mereka seperti dibiarkan kalah dan dipersalahkan. Dan Yesus seakan-akan tidak berdaya. Kalau saudara membaca Roma pasal 8, Paulus menyinggung hal itu. Apakah ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Aniaya, penderitaan, ketelanjangan. Ini gambaran hidup orang-orang Kristen. Tetapi kamu lebih dari orang-orang menang. Ingat kalimat itu. Kamu lebih dari orang-orang menang. Orang-orang menang secara politik, menang secara ekonomi, menang secara pangkat, menang secara performan, menang secara gelar, menang dalam segala hal secara manusiawi, menang secara rafiah, menang secara duniawi. Tetapi kamu kekasih Allah. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan kebenaran ini, tapi saya mencoba terus, kiranya Tuhan menolong. Kita percaya saja apa yang Alkitab katakan. Percaya kepada pribadinya. Kita harus belajar untuk berpikir sederhana, memandang Alkitab seperti orang-orang percaya pada abad mula-mula yang tidak pernah sekolah teologi. Saya tidak anti teologi, saya ketua sekolah tinggi, saudara. Saya juga pimpinan dari sekolah-sekolah tinggi teologi di Indonesia sebagai ketua eksekutif dari Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen. Saya tidak anti teologi, saya tidak anti doktrin. Tetapi saya mengajak kita melihat ruangan yang selama ini tertutup, yang mestinya dibuka, yaitu pengalaman langsung bergaul dengan Allah. Yang itu sebuah keniscayaan. Kita harus dapat melihat secara polos dan tulus pengalaman tokoh-tokoh iman kita, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Bagaimana mereka mengalami Allah. Dan mestinya pengalaman itu diberikan supaya kita juga memiliki pengalaman yang sama. Mungkin kasusnya beda, tapi esensinya sama. Nah, keberanian untuk mengalami Allah ini, saudaraku, di tengah dunia kita yang standar hidupnya sudah berubah. Jangan kita menyesuaikan diri dengan dunia. Dunia sudah kehilangan Allah. Sekarang doktrin kehilangan Allah. Hanya punya ilmunya tapi tidak memiliki pengalaman konkret. Nah, kalau teolognya tidak berhadapan, tidak menjumpai Allah, tidak punya relasi konkret dengan Allah, bagaimana jemaat? Apa yang para tokoh-tokoh iman alami dulu, mestinya kita juga alami sekarang walaupun kasusnya beda. Jika apa yang mereka alami tidak kita alami, berarti ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Memang rusaknya kekristenan ketika semua serba dinalar dalam kotak yang namanya sistematika teologi. Jangan marah para teolog. Saya bagian dari hidup saudara para teolog. Saya mengingatkan kita harus mengalami Tuhan, bukan hanya menalar Allah di dalam pikiran kita.
Kadang-kadang saudaraku, karena kita serba menalar, sampai pengalaman konkret kita coba untuk nalar, akhirnya pengalaman konkret itu dihilangkan, di skip. Sikap percaya orang percaya mula-mula, sikap percaya, sikap beriman orang percaya mula-mula. Kita harus belajar iman mereka, percaya yang mereka miliki. Percaya mereka adalah perilaku dengan segala pertaruhannya segenap hidup. Iman mereka itu, percaya mereka itu perilaku dengan seluruh pertaruhan hidup mereka. Hari ini rata-rata yang namanya percaya itu hanya dipahami sebagai keyakinan di dalam nalar, namanya pengaminan akali atau persetujuan pikiran. Padahal percaya adalah tindakan atau perbuatan konkret. Banyak teolog merasa hebat menalar Alkitab, tetapi untuk hal sederhana bisa lolos. Sehingga mereka menjadi kerdil dan jemaat ikut kerdil. Seperti misalnya kata percaya itu. Percayanya orang Kristen, orang percaya yang ditulis Alkitab, itu beda dengan percaya orang hari ini. Percaya mereka itu dalam situasi aniaya. Berani percaya berarti hilang hidup mereka, habis harta mereka. Berani percaya itu sudah paket kehilangan nyawa, kehilangan hidup, kehilangan kenyamanan. Dan sekarang orang percaya bisa tidak kehilangan kenyamanan. Ada yang salah. Percaya berarti kehilangan segala sesuatu. Berani percaya berarti kehilangan segala sesuatu. Kok bisa ya hari ini percaya hanya dipahami secara nalar? Ya karena tidak ada pergumulan hidup. Kehidupan orang percaya waktu itu di tengah-tengah aniaya. Kekristenan berenang di tengah-tengah telaga penganiayaan, di lautan penderitaan. Tapi justru mereka menemukan percaya yang benar. Bila mereka menemukan kekristenan yang benar, mereka juga akan menjadi orang-orang percaya yang hidup sebagai anak-anak Allah. Jadi kalau percayanya benar, kekristenannya benar. Kalau kekristenannya benar, mereka hidup sebagai anak-anak Allah. Menyelenggarakan, melenggelar hidup sebagai anak-anak Allah. Hal ini sangat berbeda dengan orang-orang Kristen hari ini. Yang percayanya hanya di dalam pikiran. Diurai dalam buku menjadi definisi-definisi. Dan format-format kalimat sistematika teologi. Saudaraku, percaya adalah tindakan. Tidak cukup dirumuskan dengan kata-kata dan kalimat. Karena memang tidak bisa hanya ditulis, tetapi dialami. Sama dengan Allah. Orang mau bicara tentang Allah apa saja bisa. Seperti karet, ditarik ke sana kemari. Selain pikiran itu jelajahnya bisa tidak terbatas, lidah juga tidak bertulang. Tetapi apakah Allah yang hidup itu dialami? Itu. Ketika kekristenan menjadi agama negara pada zaman kekaisaran Konstantinus dan Theodosius Agung. Ya saudaraku, abad 3, abad keempat. Pergumulan iman orang Kristen yang berat dalam aniaya mulai ringan. Apalagi ketika ada maklumat atau edik Milan, di mana kekaisaran Roma memberi kelonggaran orang Kristen untuk beribadah dan memang pengaruhnya sudah kuat di dalam kekaisaran Roma. Pergumulan iman yang konkret dalam tindakan dan perilaku diubah menjadi rumusan-rumusan doktrin yang diperdebatkan. Dan itu menjadi awal kemerosotan dan kehancuran kekristenan hingga hari ini. Hingga hari ini. Saya tidak tahu bagi jemaat awam apakah menangkap semua yang saya kemukakan. Tetapi saya ajak saudara sering-sering mendengar khotbah saya untuk bisa menangkap hal-hal seperti ini.
Allah kita hidup. Jangan hanya diteorikan, dibuat rumusan-rumusan, format-format sistematika teologi. Itu perlu. Berteologi itu panggilan. Dan panggilan kudus. Tetapi harus ada pengalaman konkret dengan Allah yang dirumuskan dengan kata-kata. Ketika kekristenan menjadi agama, maka ada ruangan yang namanya pendeta. Profesi yang namanya rohaniwan. Ya. Profesi yang namanya teolog. Mestinya orang Kristen semua adalah teolog. Semua orang Kristen mestinya juga hamba Tuhan. Semua orang Kristen mestinya juga rohani, sehingga disebut rohaniawan, bukan duniawan. Ini sudah menjadi kemerosotan, saudaraku. Mulai ada pemisahan antara imam dan awam, dan seterusnya. Saudaraku, memang hanya Allah yang memiliki objektivitas mutlak dan kebenaran absolut. Tidak ada objektivitas dan kebenaran selain Allah. Dalam Markus pasal 10 ayat 18 Yesus berkata, tidak ada yang baik selain Allah. Berbicara mengenai subjektivitas, bukan hanya pengalaman hidup seseorang yang dapat dipandang sebagai subjektif. Doktrin pun juga bisa menjadi subjektif. Saya mau bicara ini kepada para teolog dan orang-orang yang selalu hanya menalar Allah. Kalau subjektivitas, ini kalau kelompok ini biasanya kebablasan sampai ngeroh. Ya. Dipandang subjektif. Tetapi berteologi pun juga subjektif loh. Tetapi biasanya para teolog tidak mau disebut subjektif karena mereka punya argumentasi berdasarkan nalar. Tapi saya kasih tahu, agama lain pun juga punya landasan berpikir. Dan mereka juga berani menjamin agamanya paling benar. Kalau seorang teolog A berani berkata bahwa teologianya paling benar. Ada banyak teolog lain juga yang berani menjamin teologianya benar. Karena nalar kita punya jelajah tanpa batas plus lidah kita tidak bertulang. Banyak orang berpikir bahwa hanya pengalaman-pengalaman hidup dinilai memiliki kadar subjektivitas. Sedangkan teologi tidak. Padahal saudara, justru teologi yang memiliki kadar subjektivitas lebih tinggi. Kenapa? Verifikasi atau proses menentukan kebenaran sebuah doktrin sangat bias. Benar-benar subjektif, tergantung siapa yang menalar. Tapi pengalaman hidup bisa kurang bias. Sebab apa? Kelakuannya akan menunjukkan apakah pengalamannya itu benar. Sebab subjektivitas orang itu tidak selalu buruk. Tokoh-tokoh iman di perjanjian lama itu subjektif semua. Tetapi setelah sekian ribu tahun ditulis di Alkitab, ternyata memuat kebenaran. Ini bergaul dengan Allah. Bergaul dengan objektivitas mutlak. Bergaul dengan Allah yang memiliki kebenaran absolut. Subjektivitasnya itu bagus. Bisa memuat hikmah, kebenaran, dan pelajaran. Nah, mestinya kita sebagai pendeta, sebagai orang tua, memiliki pergaulan dengan Allah. Supaya subjektivitasnya itu bernilai, mengandung pelajaran, yang kalau pendeta jemaat bisa mencontoh. Kalau orang tua anak-anak bisa meneladani. Tadi sudah saya katakan kalau doktrin itu verifikasinya, jadi proses pembuktian kebenarannya itu verifikasinya lebih mudah. Maksud saya kalau nalar bisa diperdebatkan maksud saya. Tapi kalau perilaku itu jelas. Orang mengatakan Allahku benar. Orang bisa mengklaim bahwa doktrin atau ajaran atau agamanya paling benar, tapi perilakunya membuktikan kebenaran agama atau ajarannya itu. Jadi kalau di suatu masyarakat dalam arti komunitas,
budaya dan kualitas hidup masyarakat memverifikasi. You mengakui agama itu benar, silahkan. Tapi kualitas budayanya, kualitas moral masyarakatnya, kemakmurannya gimana? Buktikan kebenaran dari situ. Pada akhirnya doktrin, ajaran, atau agama diverifikasi oleh perilaku. Kalau komunitas oleh budaya dan kualitas masyarakat, artinya kemakmurannya dan lain sebagainya. Kebenaran agama dan ajaran terbukti dari pelakunya, dari perilakunya. Saya ulangi, saudara. Jadi kalau orang mengklaim bahwa dirinya itu memiliki ajaran paling benar, ya kita lihat perilakunya. Kita lihat perilakunya. Kalau ini kelas masyarakat, komunitas, ya kita lihat saja budaya masyarakat itu bagaimana nilainya. Oh, budaya masih bias juga, Pak, bias juga. Oke, dari kemakmuran masyarakat, bagaimana masyarakat itu menghargai hak-hak kemanusiaan orang lain. Bagaimana masyarakat itu menghargai manusia lain. Bagaimana pemerintahan masyarakat itu membuat masyarakatnya makmur. Kelihatan, saudara, kualitas agama itu. Saya tidak sedang membenturkan agama A atau agama B. Saya menantang saudara, misalnya di Manado, komunitasnya kan Kristen. Nah, kita tantang, masyarakat kamu lebih makmur enggak? Kejahatan berkurang enggak? Yang terinfeksi HIV kurang atau banyak? Sering terjadi keributan rakyat atau tidak? Yang ditantang. Kalau tidak, berarti kekristenanmu tidak benar atau agamamu salah. Agamamu salah, satu bisa. Agamamu benar tapi kamu tidak konsekuen menuruti atau mengikuti ajarannya. Adapun saudaraku, subjektivitas memang sangat relatif dan tidak bisa menjadi ukuran kebenaran. Subjektif. Tetapi bukan berarti subjektivitas selalu tidak dapat dipercaya. Subjektivitas memang bisa berbahaya, tetapi harus dimengerti bahwa pengalaman orang percaya di Alkitab juga bisa dipandang subjektif. Waktu kemudian membuktikan apakah subjektivitas mereka itu bisa bernilai atau tidak. Tapi karena mereka bersentuhan dengan Allah, subjektivitas mereka ternyata bernilai karena melekat dengan objektivitas mutlak atau yang memiliki kebenaran absolut Allah sendiri. Subjektivitas bisa menjadi kebenaran kalau bersentuhan dengan Allah. Allah yang ada objektivitas mutlak dan kebenaran absolut. Kita meyakini pengalaman tokoh-tokoh iman yang berjalan dengan Allah menjadi pelajaran rohani bagi kita. Dan ternyata pengalaman mereka memuat kebenaran. Pertanyaannya, bagaimana pengalaman kita? Bagaimana pengalamanmu dan pengalamanku? Apakah kita bersentuhan dengan Allah sehingga pengalaman hidup kita menjadi kesaksian bahwa Allah itu hidup? Tidak harus menjadi orang kaya atau terhormat, tidak harus menjadi kuat secara fisik. Lihat orang-orang Kristen abad mula-mula. Selama 350 tahun mereka dalam penganiayaan yang hebat. Mereka tertindas menjadi kelompok masyarakat yang terbuang, termargin, outcast. Menjadi masyarakat yang dipersona non gratakan, yang tidak disukai. Dari kelompok orang Yahudi mereka ditekan, dari kelompok kekaisaran Romawi mereka ditindas. Tapi mereka bisa memenangkan Eropa pada waktu itu. Tapi saya kasih tahu, setelah Eropa dimenangkan, kekristenan nyaman malah ambruk. Karena perilaku kekristenan yang mestinya menekankan hidup seperti Yesus dan hubungan dengan Allah diganti doktrin dan pengajaran saja. Ini menjadi pelajaran mahal untuk kita. Pelajaran yang berharga untuk kita. Kalau seandainya bisa ditulis, nanti pengalaman hidup saudara bisa menjadi pelajaran. Dalam Filipi 3 ayat 17,
Paulus berkata, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikan mereka. Siapa mereka itu? Mestinya kita yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Mudah menjadi seorang pendeta, teolog, guru sekolah teologi, ketua sekolah tinggi teologi, mudah. Tetapi bagaimana bisa menjadi teladan dari perjalanan hidupnya? Subjektivitasnya bernilai karena bersentuhan dengan Allah. Betapa sering saya mendengar orang tua berkata, bagaimana Pak saya membawa anak-anak saya kepada Tuhan? Itu pertanyaan saya juga. Dan jawabnya cukup. Bergaulah dengan Allah. Engkau akan bisa menggarami orang lain dan anak-anakmu. Mestinya setiap pembicara, pengajar atau pendeta yang berkhotbah memiliki kehidupan yang memuat kebenaran untuk dapat dijadikan pelajaran bagi jemaat yang mendengar khotbahnya. Bukan karena membaca banyak buku dan bisa merumuskan Allah dalam kalimat dan kata. Tetapi memang sudah menjadi kemerosotan gereja. Alkitab hanya menjadi bahan diskusi dan perdebatan. Jemaat yang hanya mendengar uraian penjelasan mengenai Allah tidak menemukan Allah secara konkret. Tapi hanya menemukan Allah dalam fantasi. Setiap orang percaya harus memiliki subjektivitas pengalaman berjalan dengan Allah. Dan kita tidak bisa menghakimi, oh si A sesat, si B sesat. Tutup mulutmu, tiarap dulu, kamu lihat dirimu sendiri. Jangan hanya menilai orang lain dari nalarmu, karena engkau memiliki pandangan teologi yang tidak sama seperti yang dimiliki orang lain. Atau hanya karena kau memandang orang lain tidak sesuai dengan premis-premis di dalam pikiranmu, atau dasar-dasar asumsi dalam pikiranmu. Ini menjadi PR berat untuk kita. Ketika Tuhan mulai mengubah hidup saya, saudaraku sekalian, saya sadar banyak kesalahan yang telah saya lakukan di waktu-waktu yang telah saya lalui. Dan saya mulai siuman untuk sadar. Saya mulai sadar bahwa banyak hal yang salah. Dan saya mulai mau berubah. Saya mengajak kita mau berubah, saudara. Jangan merasa diri hebat. Saya juga tidak hebat, saudaraku sekalian. Saya bukan orang luar biasa. Saya bukan orang hebat, tetapi saya mau nekat. Dan saya mengajak saudara-saudara untuk bisa nekat mencari wajah Allah. Saya tekun untuk belajar firman Tuhan. Saya tekun membaca buku. Tapi sekarang saya lebih tekun untuk duduk diam di kaki Tuhan. Dan menyadari bahwa semua kehebatan teologi yang saya miliki tidak ada artinya tanpa perjumpaan dengan Dia. Kita mau belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau belajar dari rasul-rasul gereja mula-mula yang begitu setia. Aku minta kepadamu ya Bapa, hati mengasihimu seperti Yesus. Aku minta kepadamu ya Bapa, hati menghormatimu seperti Yesus. Beriku hati seperti Yesus,
menghormati Bapa di sorga. Beriku hati seperti Yesus, taat sampai mati di kayu salibnya. Saudara, bagaimana kekristenan dimurnikan oleh Tuhan? Saya telah kemukakan pada hari-hari sebelumnya. Dipisahkan dari hidup keagamaan Yahudi, dipisahkan dari sekuler, dari Roma, menjadi Kristen yang murni. Hari ini kita yang harus memisahkan diri tanpa aniaya. Kalau kita serius dengan Allah, kita mau melakukan hal itu. Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya.